Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detumania semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Oke, nah kita udah kenalin nih gejala-gejalanya yang biasa dialami oleh orang-orang dengan kolesterol tinggi. Terus solusinya gimana dong dok? Nah yang pasti nomor satu adalah mengevaluasi pola makan kita. Makanlah makanan yang memang jenis lemaknya lemak sehat. Jadi kayak misalkan daging, tapi daging tanpa lemak. Ayam tanpa kulit. Nah, siapa nih dari teman-teman yang suka nyemilin kulit ayam goreng? Nah, enak banget kan itu. Dari situ adalah penyumbang LDL tertinggi. Jadi kalau bisa dikurangin ya. Nah, sumber makanan yang dari lemak baik itu akan membuat kadar kolesterol kita cenderung terkontrol. Lalu yang kedua adalah perbanyak konsumsi omega 3 atau asam lemak. Biasanya sih didapat dari telur atau ikan laut. Tapi juga jangan digoreng ya teman-teman. Bisa dibuat sup, direbus, atau mungkin dipanggang. Jauh lebih sehat dibandingkan yang terkena minyak. Lalu yang pasti adalah berolahraga secara teratur. Karena walaupun kita sudah diet, tapi aktivitas kita kurang, otomatis kolesterol yang berlebihan dalam tubuh kita atau lemak yang berlebihan dalam tubuh kita juga tidak ada yang dibuang. Pastiin untuk olahraga seminggu 3 atau sampai 5 kali, paling tidak 30 menit. Lalu yang terakhir bisa juga dibantu dengan konsumsi D2. Nah, dari tadi kita bahas kolesterol dan lemak. Sebetulnya sama nggak sih kolesterol dengan lemak itu? Kita sekarang bahas lemak ya. Lemak adalah salah satu komponen dari tubuh yang dia larut dalam cairan organik, tapi tidak larut air. Jadi sebetulnya secara esensi berbeda dengan kolesterol. Kalau kolesterol tadi larut dalam lipoprotein, sedangkan kalau lemak larut dalam cairan organik. Nah, lemak sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama adalah lemak baik atau unsaturated fat. Nah, unsaturated fat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama rantai tunggal dan yang kedua rantai ganda. Rantai tunggal ini berfungsi dalam menurunkan LDL. Jadi sebetulnya kenapa disebut lemak baik? Karena dia menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Lalu di mana sih kita bisa dapat unsaturated fat ini yang rantai tunggal? Nah, dia bisa didapatkan dari buah-buahan seperti alpukat. Lalu minyak-minyakan seperti minyak canola. Ada juga bisa didapatkan dari kacang-kacangan, tapi tidak digoreng ya. Lalu yang kedua dari unsaturated fat adalah rantai ganda. Biasanya dia didapatkan dari omega 3, omega 6, dan juga ALA. Omega 3 atau omega 6 biasanya kita dapat dari minyak ikan yang dijual di pasaran. Atau kalau misalkan teman-teman mau yang alami, bisa didapatkan dari ikan-ikan laut, tapi juga pengolahannya tidak digoreng atau tidak terkena minyak. Untuk jenis lemak yang kedua adalah saturated fat atau lemak jahat. Kenapa dia disebut jahat? Karena dia bisa meningkatkan kadar LDL dalam tubuh. Nah, didapatnya dari mana sih dok itu? Nah, itu biasanya didapatkan dari kulit ayam yang digoreng atau mungkin goreng-gorengan. Nah, dari situlah didapatkan saturated fat atau lemak jahat. Yang terakhir, jenis lemak adalah lemak trans. Sebetulnya banyak sumbernya, akan tapi biasanya kita dapatkan dari daging dan juga susu. Nah, itu adalah 3 jenis lemak yang bisa saya paparkan sedikit untuk teman-teman ketahui. Jadi kita bisa tahu ya, mana yang lemak baik, mana juga yang lemak jahat di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman bisa mengatur sendiri pola makannya supaya kadar lemak dan kolesterol di dalam tubuh teman-teman semua bisa selalu normal. Dari sini kesimpulannya bisa kita ambil kesimpulan bahwa antara kolesterol dan lemak itu berbeda ya teman-teman, walaupun memang saling berkaitan antara metabolisme yang satu dengan yang lain. Semoga bermanfaat sedikit sharing tentang kolesterol dan lemak ini, dan semoga Detumania tetap menjaga kesehatan dengan konsumsi D2 secara teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.